Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talita Zahra Aziza dari kelas 6 Ibnu Katsir ingin menyampaikan kultum tentang orang-orang yang merugi di bulan puasa Ramadan. Kultum puasa Ramadan ini membahas tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Hal ini disebabkan karena tidak melaksanakan amal-amal yang baik pada bulan Ramadan. Padahal bulan puasa Ramadan ini memiliki segudang berkah dan pahala untuk digapai. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, yang artinya apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka akan ditutup, dan setan-setannya pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Dari sabda Nabi Muhammad tersebut, tentunya kita menyadari betapa pentingnya bulan Ramadan. Oleh karena itu, dalam kultum puasa kali ini akan membahas tentang orang-orang yang tidak mendapatkan berkah dan malah merugi saat bulan Ramadan mendatang. Seperti Nabi Muhammad bersabda yang artinya betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang yang salat di tengah malam tidak mendapat apa-apa selain begadang. Hadis riwayat An-Nasai. Hal ini menandakan bahwa kultum puasa Ramadan tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini sangat penting dan berguna bagi umat Islam. Jangan sampai kita hanya menahan lapar tapi tidak mendapatkan pahala. 1. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini dikarenakan mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut akan beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabari. Puasa ini mengajak kita untuk memanfaatkan datangnya bulan Ramadan sebaik mungkin untuk menabung pahala sebanyak-banyaknya. Karena bulan Ramadan ini menawarkan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang harusnya kita lakukan untuk mencapai takwa. 2. Orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Sering sekali kita melihat ada orang yang sudah keluar sebelum sholat tarawih selesai. Orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai tersebut menjadi salah satu bahasan kultum puasa kali ini. Biasanya banyak orang yang sudah keluar dari masjid sebelum dimulai sholat witir. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis bagiannya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah tersebut tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang menginginkan sholat tarawih. Dengan sabda Rasulullah tersebut tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. 3. Orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Kultum puasa ini menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka bagi satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim adalah satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi.
Dari sabda Rasulullah tersebut, kita bisa melihat betapa besarnya pahala yang kita dapatkan bila membaca Al-Quran saat bulan Ramadan. Jadi di kultum puasa kali ini, membaca Al-Quran sudah seharusnya menjadi salah satu hal rutin yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, setidaknya kita bisa mengamalkan baca Al-Quran serutin mungkin. Banyak juga orang yang setelah selesai berbuka puasa, setelah tarawih, serta menjelang imsak. 4. Orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama yang 4. Orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi, sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Capek. 4. Orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tetapi setiap hari dengan tidak kecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan menjadi sia-sia. Maka dari itu, sholat adalah amalan terpenting yang harus kamu laksanakan setiap harinya. Itulah kultum puasa singkat tentang orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita tidak termasuk ke dalam bagian orang yang merugi tersebut dan senantiasa menjadi pribadi yang menjaga amal ibadahnya. Nah, mari teman-teman kita menjaga amiliyah Ramadan kita agar mari teman-teman kita menjaga amaliyah Ramadan kita agar tidak menjadi orang yang merugi seperti apa yang tadi telah disebutkan. Semoga Ramadan tahun ini ibadah dan amaliyah Ramadan kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Amin. Barakallah lil wakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.